Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua di Radio Mandala 107,8 FM, Your Muslim Station. Oke, kali ini kita ada program MCC yaitu Meaningful Casual Conversation. Bersama gua Muhammad Maulana yang akan nemenin kalian untuk diskusi bareng dan berbicara yang pastinya seru banget loh diajak diskusinya. Oke, sebelum kita lanjut ke segmen MCC, aku mau kasih tahu dulu nih, MCC itu apa sih? Nah, MCC ini adalah program diskusi santai atau sharing session yang akan membahas tentang peristiwa-peristiwa terkini atau yang sedang booming ya pastinya, dan dalam sudut pandangan Islam. Oke, aku juga mau kenalin partner diskusi kita hari ini, yaitu ada Kaila Mumtaz Farhamna atau biasa dipanggil Kaila. Seorang yang pastinya seru untuk diajak diskusi dan bertukar bareng. Bertukar pikiran banget. Halo Kaila, apa kabar hari ini? Boleh kenalan? Boleh dong. Hai Maul, alhamdulillah baik kok. Kamu gimana? Baik juga kan? Oke, Alhamdulillah. kenalin ya teman-teman. Nama gue Kaila Mumtaz Farhana, seorang mahasiswa aktif semester 5 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di UIN Bandung. Gue lahir di Jakarta dan sekarang jadi anak rantau nih di Bandung. Oke, jarak rantau ya. Yoi. Oke. Oke, udah gak sabar nih untuk diskusi bareng sama Kaila. Oke, langsung aja kali ya. Pada segmen kali ini kita akan membahas tentang satu tema, yaitu peringatan Halloween yang sedang booming terjadi. Nah, jadi berita yang viral akhir-akhir ini kan tentang peringatan Halloween yang dilakukan di beberapa negara. Nah, sebelum kita lanjut, sebelumnya aku mau tanya dulu nih ke Kaila. Kalau Kaila tahu gak sih tentang peringatan hari Halloween tuh? Oke, dari beberapa sumber yang pernah gue baca nih ya, Halloween itu berasal dari festival bangsa Celtic kuno, yaitu nama festivalnya tuh Festival Samhain. Bangsa Celtic yang hidupnya itu 2000 tahun yang lalu, sebelum merayakan tahun baru mereka itu pada tanggal 1 November. Mereka tuh percaya kalau pada malam sebelum tahun baru itu batas antara dunia orang hidup dan Ya. dunia orang mati menjadi udah berbayang gitu. Oh. Oleh karenanya pada malam 31 Oktober itu mereka tuh merayakan festival Samhain yang mereka yakini bahwa roh orang mati akan kembali ke bumi. Selain biasanya menyebabkan atau merusak tanaman, kehadiran roh juga roh itu juga membantu para pendeta Celtic untuk meramal masa depan. Untuk memperingati peristiwa itu, pendeta Celtic itu biasanya membuat api unggun yang sangat besar, di mana orang-orang tuh bakal berkumpul untuk membakar tanaman dan hewan sebagai persembahan kepada dewa mereka. Gitu. Terus juga selama perayaan berlangsung, mereka itu mengenakan kostum yang biasanya berupa kepala, kulit binatang untuk mengusir para hantu. Setelah perayaannya berakhir, bangsa Celtic itu akan menyalakan kembali perapian untuk melindungi mereka selama musim dingin yang akan datang. Oh, seperti Gitu itu. yang gue tahu. Oke, jadi emang Halloween itu perayaan untuk musim berhantu ya. Iya Tapi betul. tahu gak sih asal usul dari kata Halloween tuh? Yang gue tahu nih ya, asal usul kata Halloween itu awalnya itu pada abad ke-7 Masehi dari gereja Katolik Roma yang mengubah kata All Saint Day atau All Hallow dari perayaan orang-orang kudus gereja menjadi 1 November. Ini berarti malam All Hallows itu jatuh pada tanggal 31 Oktober. 2 abad kemudian, pengaruh kekristenan yang telah menyebar ke tanah Celtic itu masih mempertahankan festival Samhain itu. Jadinya festival All Hallow dan Samhain itu jadi mirip karena mereka juga menyalakan api unggun yang besar, terus melakukan parade dan juga memakai kostum-kostum bisa jadi sebagai malaikat ataupun iblis. Jadi perayaan yang sebelumnya disebut All Hallows Eve kemudian dikenal sebagai All Hallow. Terus juga ada beberapa nih namanya kayak tradisi dan simbol-simbolnya gitu. Nah, kan ada tuh dikenal juga labu kuning. Iya, Nah, labu itu kuning. tuh dinamainnya Jack o' Lantern. Jadi secara umum itu Halloween itu disimbolkan dengan labu yang berbentuk menyerupai wajah yang menyeramkan. Karakter itu disebut dengan Jack o' Lantern. Jack o' Lantern ini tuh merupakan arwah yang sebelumnya itu berkeliaran sambil membawa lentera
karena dirinya itu berhasil menipu iblis agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Tapi dia juga tuh nggak bisa masuk ke surga karena dia udah melakukan dosa-dosa. Nah, legenda itu dipresentasikan menjadi labu seram yang diletakkan di depan rumah. Oh, kayak gitu. Gitu. Ada juga yang pakai kostum kucing hitam. Hitam. Nah, kucing hitam itu tuh ditandai sebagai keluarga dari penyihir. Jadi, kenapa dia dibilang memakai kostum hitam? Karena penyihir itu biasanya untuk bersembunyi dan melarikan diri itu berubah menjadi kucing hitam. Gitu yang gue tahu. Wah, emang ternyata asal mula perayaan Halloween itu ada sangkut pautnya ya sama ajaran agama Islam, dan bahkan terkesan kita tuh menyembah setannya itu sendiri. Dan jadi ilmu baru juga nih tentang kenapa adanya perayaan Halloween. Terus gimana sih hukumnya merayakan Halloween dalam agama Islam? Kita boleh merayakannya atau tidak? Karena kan ada aja beberapa orang yang istilahnya tuh ya sekedar meramaikan aja. Cuma kan menurutku gak semuanya kayak gitu. Nah, ada gak sih hukumnya? Jadi hukum merayakan Halloween itu menurut Islam itu adalah haram. Pasti. Kenapa sih haram? Karena pada dasarnya Halloween itu adalah tradisi orang kafir yang dirayakan setiap tahunnya secara berkala. Kemudian di dalamnya juga nggak ada unsur yang mencerminkan agama dan hanya sekedar main-main gitu. Jika ditinjau dari kaidah yang baku dalam syariat Islam, segala sesuatu atau peringatan yang berkaitan dengan orang kafir itu dilarang. Sementara dalam tinjauan fikihnya, kegiatan orang kafir itu mengusung konsep tasyabuh, yang artinya menurut terminologi adalah menyerupai orang-orang kafir dalam hal akidah, ibadah ataupun perayaan serta kebiasaan. Gitu yang menjadi ciri khas bagi mereka. Terus juga ada hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa yang meniru suatu kaum maka ia termasuk dari kaum tersebut gitu. Sementara ada nih menurut ulama besar yang bernama Syekh Utsman Al-Khamis, beliau seorang muslim. Bila seorang muslim ikut merayakan Halloween maka itu termasuk kebodohan. Kenapa sih? Kenapa tuh? Karena tuh kayak kita udah belajar agama dengan baik tapi kita masih tetap ngikutin ajaran orang atau di luar Islam gitu. Kayak bodoh nggak sih? Kita bisa mendingan kita ngelakuin sunnah-sunnah yang udah diajarin sama Rasulullah kan. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai kehilangan kepribadian atau kehilangan identitas. Disayangkan banget sih kalau kayak gitu. Makanya kaum muslimin itu dihimbau untuk tidak mengikuti hal-hal di luar ajaran Islam. Salah satunya seperti perayaan Halloween yang sudah jelas dilarang dan jauh dari kaidah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Itu sih yang bisa gue sharing tentang hukum Halloween. Pasti berarti hukum Halloween itu untuk ajaran Islam haram ya? Iya. Karena ya tidak boleh juga ketika kita mengikuti kaum tersebut, berarti kita termasuk golongan kaum tersebut. Iya, nggak mungkin kan kita Islam tapi masa mau gitu disebut sebagai kafir karena cuman ngikutin ajaran mereka gitu. Tapi ya mengenai Islam, kamu tahu kan negara yang mayoritasnya Islam banget. Nah itu kan di bangsa Arab atau di Arab Saudi itu ada viral yang merayakan hari Halloween. Nah tanggapan kamu tuh gimana? Karena menurut aku di Arab itu kan bener-bener Islam banget ya. Iya, mayoritas Islam banget. Dan sedangkan di berita-berita yang viral di bangsa Arab itu sedang merayakan Halloween. Nah kita kira tanggapan kamu gimana tuh? Kalau menurut gue sih ya, kejadian Halloween di beberapa kota di negara Arab yang kita lihat itu adalah mayoritasnya Muslim. Jadi kayak mereka kan jadi tolak ukur kita sebagai Muslim, seorang Muslim di negara lain gitu ya. Betul. Jadi ketika mereka merayakan itu takutnya Muslim-Muslim di negara lain tuh jadi kayak mereka aja nggak apa-apa gitu ngerayain, masa kita nggak boleh sih gitu. Karena kan bangsa Arab ini jadi cerminan umat Muslim kebelakangan ini kan. Di negara-negara lain pun seperti itu. Jadi kalau aku sih sayang banget ya, kenapa negara Arab yang menjadi negara panutan untuk kita beribadah, untuk kita menjalankan syariat, kenapa kayak gitu? Gitu sih betul. Menurut aku sayang banget.
Terus takutnya jadi contoh juga karena mereka boleh, jadi negara-negara lain pada ngikut gitu Iya. sih. Mungkin itu juga salah satu faktor kali ya di negara-negara lain melaksanakan hari Halloween. Benar. Karena di bangsa Arab, di kota-kota Arab pun merayakannya. Iya benar. Jadi otomatis kita tuh kota-kota Arab aja merayakan, masa Ya kita enggak, kan, ya benar. kan? Seru-seruan Jadi kayak gitu. iya, sebenarnya kalau dilihat dari isinya pun kayaknya banyak kan. Cuman seru-seru doang, Iya. nggak ada nilai ibadahnya Lebih gitu. banyak ke mudorotnya lah. Benar-benar. Nah, selalu kayak isinya tuh tentang bersenang-senang, pesta bareng sama teman, Benar-benar. terus juga kayak yang lain-lain. Ternyata ada juga nih kejadian Halloween yang merenggut korban nyawa sebanyak 150-an di daerah Itaewon, itu kota Sewon, Korea Selatan. Nah, gimana tuh tanggapan Kayla tentang kejadian itu? Kok bisa sih perayaan Halloween itu menyebabkan korban jiwa? Iya Itu benar. padahal kan emang itu tuh hari dimana perayaan mereka yang bangsa kafir kan. Gimana tuh tanggapan dari kamu? Kalau tentang merenggut korban jiwa sih sebenarnya kayak ngerasa miris, sedih gitu. Walaupun kita nggak ngerayain perayaan tersebut, tapi dari sisi kemanusiaan tuh pasti kita ngerasa, ih ya Allah, ada 150 orang yang nggak ada niat untuk ngelakuin hal jahat tapi harus mati gitu, meninggal sia-sia menurut aku mah. Dan kita pun pasti aku juga ngerasa turut berbela sungkawa ya. Semoga kejadian kayak gitu tuh nggak terulang lagi gitu ke depannya. Amin. Mungkin juga orang-orang yang hadir di jalanan Taiwan itu yang sekitar 100.000 atau termakam oleh euforia, Benar. keinginan yang lebih. Benar. Diizinkannya perayaan Halloween setelah 2 tahun dilarang karena pandemi. Iya benar. Jadi Kan mereka tuh kayak keinginnya tuh besar karena banget. udah lama udah nggak ngerayain hari Halloween. Iya. Bukan hanya orang-orang yang asal dari Korea aja, tapi orang-orang asing pun dari berbagai negara itu sepertinya turut hadir di perayaan hari Halloween di Korea tersebut. Makanya jadi meludak atau besar jumlahnya. Mungkin karena padat-padatan kali ya. Iya sih, gak kebayang sih ya. Kalau aku sih mikir sebanyak 100.000 orang kumpul di jalan. Yang aku tahu nih, Itaewon itu emang cuman gang-gang kecil gitu loh. Jadi gak kebayang mereka ngumpul di satu tempat, desek-desekan. Terus ada rumor juga, ada yang ngebagiin permen isi narkoba. Ada yang kayak gitu rumornya, tapi emang masih diselidikin. Ya semoga sih kejadian kayak gitu gak terulang lagi sih ke depannya. Amin. Oh ya nih, kita kan sebagai mahasiswa yang belajar tentang Islam lebih atau jauh dan sedikit banyaknya mengetahui hukum-hukum dari suatu peristiwa yang lazim dilakukannya Muslim yang sebenarnya itu gak ada di ajaran Islam. Nah, kalau menurut kamu gimana, Kai? Sebenarnya sih aku tuh masih belajar ya, masih belajar, perlu belajar juga ke depannya. Tapi kalau ditanya gitu sih mungkin aku tipe yang akan ngajak mereka untuk diskusi sih ya. Kayak apa sih yang mereka lakuin tuh, buat apa sih, urgensinya apa sih, kita tuh dapat apa dari merayakan hal itu gitu. Terus apakah kita dapetin manfaat saat merayakan hal tersebut, atau hanya cuman nyari kesenangan doang nih, kesenangan sesaat gitu loh, atau karena ikutan tren doang. Kan sekarang mah kayak lu nggak keren, nggak jadi anak gaul kalau nggak ikutin tren zaman sekarang ya. Atau kan bisa jadi dia pengen nyoba-coba. Bisa jadi kayak kali aja nih seru gitu, nyari teman, bisa nyari doi segala macam, mungkin kayak gitu kali ya. Bisa. Kalau aku sih lebih yang kayak gitu, kita tanyain dulu. Terus soalnya aku tuh kayak nggak mau ngejudge mereka bahwa yang mereka lakukan tuh salah gitu. Soalnya aku mau ngajak mereka tuh berpikir gitu, apa yang mereka lakukan itu benar nggak sih. Soalnya kan jelas ya, kita udah balik, udah beranjak dewasa, pasti Allah tuh udah kasih kita kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang salah dan benar. Itu sih kalau aku yang bisa aku lakuin gitu. Benar juga sih. Dan menurutku juga kalau misalnya kita langsung ngejudge ke mereka apa yang mereka lakukan itu salah, malah kayak mereka yang nolak. Iya, biasanya sih gitu ya. Iya, mereka yang marah. Keras gitu, dengan cara keras kita langsung pasti deh, udah pasti nggak bakal ditemenin gitu kan. Mereka bakalan ngejauh dari kita, malah kan lebih sulit kalau kayak gitu. Gitu sepakat aku. Oke, kalau misalkan diri kamu sendiri gimana sih cara untuk tetap istiqomah di jalan Allah?
Untuk diri aku sendiri yang masih harus belajar sih ke depannya pasti. Caranya sih biasanya aku tuh baca buku, belajar dari guru-guru, kita bisa ngeliat di YouTube kan sekarang mah akses sudah gampang ya. Terus juga satu nih yang paling penting menurut aku, yaitu cari lingkungan yang ngedukung kamu tuh untuk tetap istiqomah, untuk tetap kamu tuh mau belajar Islam, tertarik dengan Islam. Contohnya juga teman, tempat tinggal, tempat kita sering ngumpul bareng sama teman-teman, itu sih ngaruh sangat-sangat jelas untuk kita ke depannya. Kalau kamu gimana tuh? Ya pastinya kalau aku pun lebih ke mengajak sih. Iya. Iya, karena kalau misalnya kita tahu nih ajaran tentang Islam, hukum-hukum Islam, kalau misalnya kita punya teman yang menyimpang dengan ajaran agama Islam, ya kita pasti ngajak dan memberitahunya. Iya, yang benar. benar. Untuk selebihnya ya itu tergantung dia lagi. Iya, Karena kita tidak bisa memaksa, karena Benar, ajaran benar. Islam itu gak ada paksaan. betul. Tuh, Masya Allah ya. Semoga kita bisa menempatkan diri kita di tempat yang bisa selalu mendukung kita untuk terus istiqomah ya Kai. Amin, 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 ya Allah. Oke, seru juga ya diskusi kita kali ini. Gak kerasa waktu kita tuh udah habis. Semoga ada kesempatan di lain waktu untuk diskusi bareng sama Kaila. Siap, insya Allah. Oke. Alhamdulillah, amin. Semoga apa yang disampaikan sedikit bermanfaat untuk kita semua. Terus Amin. terima kasih juga Maul. Jangan lupa teman-teman juga tetap dengerin Mandala 107,8 FM ya. Pasti dong. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Kai. Oke, kita tutup aja kali ya untuk diskusi kita kali ini dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, jangan lupa dengerin terus podcast kami MCC. Insya Allah meaningful banget loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هو أحمد ومحمد قلبي محمد بهديه نتعبد